Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada pokoknya sangat seru pembahasan dari Bung Adi Prayitno dengan Bung Zulpan untuk mencerdaskan kita semua, tentunya warga Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pilpres sudah selesai, ya. MK sudah putuskan, KPU sudah menetapkan. Tetapi seperti belum selesai nih. Ya, ada yang merasa terganggu, ada yang mengganggu, kan kita lihat. Ini kan katanya menunggu PT UN lagi. Betul ya. Betul ya. Yang penting perasaan. Yang merah perasaannya. PT UN ini berpengaruh nggak terhadap Prabowo? Enggak lah. Ya, tak ada pengaruh apapun sebenarnya. Tapi kan secara politik bisa dimaknai bahwa ini sebagai upaya untuk mencari keadilan ya bagi pihak-pihak yang menuduh pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, manipulatif dan seterusnya. Bahwa secara regulatif misalnya MK sudah selesai. Kemudian KPU sudah menetapkan, bukan hanya mengumumkan ya, tapi sudah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, itu nggak bisa dibantah dan nggak bisa disela oleh apapun. Tapi kan secara politik ketika petun itu berlanjut, ini pesan politiknya bahwa persoalan Pilpres nggak selesai serta-merta setelah MK dan KPU memutuskan segala-galanya. Partai seperti PDIP masih meyakini bahwa mereka mencari keadilan di PT UN dengan beberapa blade atau gugatan-gugatan materi terkait dengan pemilu sebagai legitimasi bahwa sebenarnya di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan dan kecurangan. Kan itu saja. Ini yang saya kira memang pesan politiknya yang harus bagi yang kalah ya, mungkin bagi dalam kurung bagi partai-partai yang kalah lain selesai. Bagi PKB, bagi Nasdem, bagi PKS, mereka sudah mengucapkan selamat. Dan bahkan dalam banyak hal publik mengaitkan bahwa soal kemungkinan tiga partai ini akan berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan PDIP. PDIP itu ya terkesan memang tak ada sungkan-sungkannya, tak ada takut-takutnya untuk tak diajak untuk berkoalisi. Coba aja lah pokoknya. Kalau PDIP misalnya masih punya keinginan dalam tanda kutip ya untuk diajak berkoalisi dengan Prabowo, ya tentu saja agak jaim sikap politiknya, nggak lagi kritis, nggak lagi galak, tidak lagi menuduh bahwa pemilu 2024 itu penuh kecurangan, apalagi harus misalnya ke PT UN, Bombay. Sikap politik PDIP semacam ini sebenarnya menebalkan satu keyakinan pilihan politik PDIP ingin di luar, nggak peduli mau diajak atau tidak diajak, karena bagi PDIP di luar itu adalah pilihan politik yang pernah dilakukan ketika SBY ya berkuasa selama 10 tahun. Jadi ini yang kemudian disebut orang ya mencari jalan keadilan ya sampai tuntas. Kalau tidak salah Prabowo juga melakukan hal yang sama dulu 2014. Bagi saya ini hak konstitusional saja, Bang. Ada pesan politik yang ingin disampaikan bahwa luka politik yang ditinggalkan di 2024 ini cukup mendalam sehingga perlawanannya hingga tuntas. MK sudah selesai, KPU juga selesai, ada satu instrumen lagi namanya petun, juga ditempuh. Kalau masih ada lagi, pasti akan ditempuh, Bang. Ini yang disebut dengan perjuangan tanpa akhir. Kita nggak tahu lagi nanti habis ini apa lagi ya. Nah itu dah. Ini yang terakhir, Bang. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir udah nggak. Kalau upaya hukum ini yang terakhir. Udah yang terakhir. Tapi kalau upaya politik kan kita nggak tahu. Ya. Bisa lagi MD3 berubah. Ya kan? Nah, kalau MD3 begini. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu di 2014 ya, PDIP sebagai pemenang Pileg itu otomatis mendapatkan jatah ketua DPR saat itu. Itu menegaskan bahwa ini sesuai dengan regulasi. Tapi karena konstelasi politik yang cukup panas saat itu, di mana partai-partai pendukung Jokowi, PDIP salah satu di dalamnya, kan kalah kuat di parlemen dengan pendukungnya Prabowo Subianto. Makanya revisi Undang-Undang MD3 diubah. Itu menunjukkan apa? Bahwa hubungan PDIP dan Gerindra, Prabowo Subianto saat itu tidak baik-baik saja. Efeknya apa? PDIP nggak dapat ketua DPR. Diberikan kepada partai-partai koalisi pendukungnya Prabowo Subianto. Ada Golkar di situ. Zulkifli Hasan. Iya, kemudian ada PAN. Kalau ketua DPR-nya Setnov kalau tidak salah.
Oh, DPR ya. DPR-nya, kalau MPR-nya Pak Iya, iya. Zul. Wakilnya kan ada Fadli Zon, ada Fahri Hamzah yang kalah pilpres tapi kuasain Pan parlemen. ada juga itu ya. Iya, itu artinya ada hubungan yang tidak harmonis antara pihak yang kalah pemilu dengan pemenang pemilu, PDIP, Jokowi dan yang lainnya. Kalau hari ini misalnya undang-undang MD3 itu tidak diubah, orang akan berkesimpulan sejauh ini hubungan Megawati, PDIP dengan Prabowo dan Gerindra baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena kalau tidak baik-baik saja bisa diubah ini barang. Kan begitu jalan ceritanya. Tapi kan Ini kalau analisa. tidak dirubah ya Analisa. orkestrasinya Dia agak masuk repot. akal. Misalnya begini, PDIP berada di luar kabinet, ya kan? Abang nggak manas-manasin kan ini kan? Enggak. Oh enggak ya. PDIP berada di luar kabinet. Kemudian dia menjadi ketua DPR. DPR. Tapi di wakilnya kan di situ ada Gerindra, Mm-mm. ya. Di situ nanti ada siapa lagi? Ada Golkar. Bukan. Ya kemungkinan Nasdem ya, Mm-mm. Nasdem, PKB. PKB. 5 lagi kan? Mm-mm. Nah ini kan boleh kita bilang campur aduk kan nih antara yang koalisi dengan di luar koalisi kan. Kalau sekarang kan memang sama-sama satu koalisi semua nih. Ya. Nah ini menurut saya ini agak merepotkan gitu loh. Kalau MD3 tidak dirubah. Jadi maunya abang diubah. Kalau dirubah itu kan berarti dengan pemilihan kan. Oh iya. Mekanismenya di DPR. Ya, Ada yang mengusulkan dan dibahas ya di fraksi-fraksi dan paripurna. ya tapi itu panjang lagi memang. Ya. Ya intinya apa? Kalau ada usulan-usulan untuk merevisi Undang-Undang MD3 di tahun ini misalnya, ini penting tentu akan dikaitkan bagaimana ada hubungan tidak harmonis antara pemenang dengan yang kalah, ya, terutama PDIP dalam hal ini. Ya. Dan kalaupun toh Undang-Undang MD3-nya tidak diubah, Bang, ya, jatah ketua DPR tetap PDIP. Ya publik juga akan melihat sejauh mana misalnya PDIP itu mengorkestrasi kekuatan politik parlemen. Jadi sekalipun ketuanya itu dari PDIP, tapi Iya. wakil-wakilnya itu adalah non PDIP, belum tentu juga akan menjadi faktor determinan. Iya. gitu ya. Karena kan nanti ditentukan juga oleh ketua fraksi ya. Ketua fraksi, wakil-wakil yang lain. Iya. Karena kan keputusan politik di DPR ini kan kolektif kolegial, tidak personal, tidak satu orang. Jadi sebenarnya kalaupun toh yang jadi ketua DPR tetap kembali dimiliki oleh PDIP, saya kira tidak akan mengubah konstelasi politik apapun. Iya itu memang, tapi artinya secara politik tidak mempengaruhi. Tapi kan orang melihat bahwa dari pandangan yang lebih sempit lagi, ya artinya aneh gitu. Ya. Sementara kan kita ingin membangun satu antar institusi ini kan harmonis kan. Tetapi kalau misalnya yang menjadi ketua DPR ini bukan dari koalisi Prabowo, gitu. Ini kan maksud saya tidak ada dalam kabinet ya. Ya. Tidak mesti berkoalisi, tetapi memang ada di dalam pemerintahan Prabowo. Memang Ini gimana? memang ada ganjalan kecil sih. Tidak besar, tapi kecil pasti ada kan. Karena bagaimanapun di dalam memutuskan apakah rancangan undang-undang atau satu keputusan-keputusan yang antara pemerintah dengan DPR itu kan tetap dipimpin oleh ketua. Kemudian dia mewakili lembaga ini secara internasional kan. Iya. Nah, bagaimana pesan-pesan dari pemerintah itu bisa disampaikan kepada masyarakat internasional, kepada negara-negara yang lain? Itu memang agak repot. Jadi memang kalau saya sih anjurkan udahlah PDIP gabung aja lah biar nggak capek-capek kan. Janganlah. Ya Kami kalau udah setuju. PDIP bergabung dengan Prabowo, Iya. maka partai-partai lain tidak relevan. Terutama maksud saya yang disebut tidak relevan itu partai yang kalah pemilu yang lainnya. Jadi partai seperti PKB, Nasdem. PKS udah nggak ada artinya. Cukup dengan PKB sudah mayoritas koalisi parlemennya. Cukup dengan PDIP. Iya, artinya kalaupun toh ingin merangkul pihak politik yang kalah, kalau memang ya ini bertemu Prabowo, Megawati, PDIP berkoalisi, 3 partai lain, PKS, Nasdem sama PKB,
nggak penting-penting amat jadinya bang. Kalau untuk kebutuhan mengamankan kepentingan parlemen. Yang bilang Saya kira bukan. kan PKB, PKS dan Nasdem Nggak itu penting-penting perlu amat, dikasih beliau yang bilang. pelajaran. Ya kan? Apa itu maksudnya pelajaran? Bang? Ya artinya jangan selalu enak berjuang dengan berbagai macam orasi, ya kan, statement, Betul, tiba-tiba kalah, betul, Bang. mau gabung lagi, ya kan? Nah, Pokoknya jadi menurut kami saya nggak nggak tahu. perlu. Kalau saya dari dulu memang mazhabnya hitam putih. Ya. Meski ini tidak dikenal dalam sistem presidensialisme multipartai seperti Indonesia. Ya. Karena dalam sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, Bang. Hari ini teman, besok kawan. Iya. Hari ini teman, besok lawan. Hari ini lawan, besok teman. Itu yang terjadi kan? Iya, iya. Tapi saya selalu mengatakan dari dulu, ya mbok sekali-kali negara ini perlulah eksperimen. Bahwa yang kalah itu biarkan berada di luar, Di luar, ya. berjalan di tempat yang sunyi, menikmati betapa pahitnya kalah dalam politik itu, tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses politik, Iya. dan satu hal, supaya pemilu itu ada gunanya. Kan Bang Zulpan juga sering ngomong ke kita dulu Iya. waktu ada pelatihan-pelatihan kan. Iya. Esensi dari pemilu itu adalah kompetisi. Persaingan. Esensi dari pemilu itu adalah merebut dan mengakumulasi kekuasaan. Kenapa orang ikut pemilu ingin jadi presiden? Ingin kuasai menteri-menterinya Iya. secara alamiah. Kalau kemudian tiba-tiba habis pemilu, yang kalah juga jadi menteri. Jadi untuk apa pemilu Ya, itu? ngapain pemilu, kita udah bahas berapa kali itu kan? Betul, ini yang sebenarnya harus dipikirkan. Nah, yang kedua, Bang, partai-partai ini kenapa membentuk koalisi politik? Mereka ingin menunjukkan bahwa koalisi dan pilihan politik mereka di Pilpres itu benar dan menang. Partai seperti Demokrat misalnya, ketika memutuskan bergabung dengan Prabowo, kan ingin bilang ke PKS, ingin bilang ke Nasdem, ingin bilang ke PKB, bahwa Demokrat bergabung dengan Prabowo itu pilihan yang rasional, bukan hanya Ini yang Prabowo dijelaskan yang Bung Adi jadi di presiden dan acara Gibran jadi Mbak Najwa. wakil, tapi Demokrat juga berhak Proses untuk berapa? jadi menteri. Jadi menteri itu butuh privilege, kemewahan, butuh perjuangan, kan begitu bang? Kalau tiba-tiba yang kalah juga jadi menteri, Iya. kemewahan dapat menteri itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Lah, Itu artinya Iya. orang nggak perlu ribut-ribut, orang nggak perlu berkoalisi, tidur aja, kalah saja, Jadi- merem saja jadi menteri. jadi menteri. Nah guys, kita akhiri saja pokoknya itu apa statement Bung Adi Prayitno yang apa itu berdebat dengan A few moments later. Irma Nasdem. Nah, dengan Irma Nasdem. Pokoknya di sana Mbak Irma sampai ya nilaikan sendirilah. Memang betul sih itu ya masyarakat cerdas sih Bang Adi Prayitno. Dan betul kata Pak Prabowo, biarkan masyarakat yang menilai. Nah, jadi ya kita bisalah menilai parpol-parpol mana. Nah, pokoknya saya akhiri. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Dan tentunya jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan tentunya inilah presiden yang terpilih, yang real, bukan omon-omon, bukan kemarin koar-koar sekarang merapat. Nah, itu nilailah kalian sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.